Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Halo sobat penggerak, perkenalkan saya Riza Sulistiani, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 3 Bagor Kulon, Kabupaten Nganjuk. Pada video kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pengajaran dan pendidikan adalah dua hal yang berbeda. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pada awalnya, saya beranggapan bahwa murid bagaikan kertas kosong yang harus diisi dengan tulisan-tulisan baik oleh seorang guru. Murid akan mengalami perubahan perilaku dengan cara sering diberikan nasihat dan diarahkan oleh guru. Sebelum mempelajari modul 1.1, dalam pembelajaran saya menganggap bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran saja, sehingga pembelajaran hanya terpusat pada guru atau teacher center. Saya hanya melihat hasil evaluasi murid sebagai hasil akhir ukuran kemampuan mereka, sehingga ketuntasan materi lebih penting daripada kemampuan lainnya. Saya juga kurang memahami karakteristik murid. Ketika mengajar, menggunakan metode yang cocok menurut saya tanpa memperhatikan kebutuhan dan keinginan murid. Sebelumnya, saya juga menganggap bahwa keberhasilan siswa adalah pencapaian nilai KKM, sehingga saya merasa tidak puas jika banyak murid saya yang tidak tuntas KKM setelah melakukan evaluasi. Pembelajaran yang saya lakukan juga hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidik itu menuntun, bukan menuntut. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Nilai sosial budaya dalam pendidikan bertujuan untuk menuntun, memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar agar tidak kehilangan arah dan dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Murid bukanlah kertas kosong yang dapat diisi oleh guru. Namun, setiap murid sudah memiliki kodratnya masing-masing dan guru hanya sebagai penuntun dalam menebalkan hal-hal positif dan laku murid sesuai dengan kodratnya. Murid akan mengalami perubahan perilaku tidak hanya jika diberi nasihat saja atau diarahkan oleh guru, tetapi harus dilakukan berbagai upaya lain yang dapat meningkatkan kemampuan murid dalam olah cipta, olah rasa, dan olah karsa, sehingga murid akan menjadi individu yang bijaksana. Setelah mempelajari modul 1.1, saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, meliputi semua aspek, baik aspek kognitif, afektif, psikomotor, sosial, spiritual, dan budaya. Tentunya sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang bermakna, menyenangkan, inovatif, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Saya juga memperlakukan murid sebagai subjek pembelajaran atau student center, sehingga dalam pembelajaran, murid bebas untuk berpendapat, berekspresi, dan berkreasi. Guru harus memahami karakter murid, karena setiap anak lahir dengan kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Dalam proses pembelajaran, guru juga harus lebih ikhlas dan sabar
agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan yang tentunya berpihak pada murid. Guru juga harus menghargai karakter murid dan memberikan mereka kesempatan untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Saya akan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang bermakna, menyenangkan, inovatif, menggunakan metode yang bervariasi, sehingga anak dapat mencapai kemerdekaan belajarnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian, menumbuh kembangkan potensi murid dengan pembiasaan budaya positif yang memperhatikan kearifan lokal budaya setempat agar anak tumbuh selamat dan bahagia. Saya juga akan melakukan pengenalan terhadap karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Tentunya saya juga akan menerapkan pembelajaran abad 21. Demikian kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dari saya. Sebelum saya akhiri, izinkan saya untuk berpantun. Pergi ke Nganjuk lewat alun-alun. Jangan lupa mampir ke Kopi Janji Jiwa. Jadilah guru yang menuntun agar pendidikan berpihak pada siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.